Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program spesial Ramadan Menyapa yang diselenggarakan oleh LP2M Yayan Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan RCTV, Radar Cirebon Televisi. Baik, tadi sudah disampaikan banyak hal terkait tentang puasa, apalagi tadi terkait menyinggung ke Lailatul Qadar. Mungkin sedikit saya mengutip apa yang Abah tadi sampaikan, bahwa kalau ibadah puasa mungkin masuknya 3 dimensi, Bah. Tapi secara umum Ramadan ya itu bisa jadi 4 dimensi itu ada, Bah. Yang tadi akliyah, ruhiyah, jasmaniyah, dan maliyah. Karena apa? Karena tadi disampaikan Abah juga bahwa dengan ibadah puasa itu juga mendorong untuk meningkatkan kepedulian sosial dengan memperbanyak misal tadi sedekah, santunan. Itu bisa menjadi bahwa Ramadan itu 4 dimensi itu ada ya, Pak. Nah, jadi ini, Pak, terkait dengan sebetulnya orang yang berpuasa dengan tadi 4 dimensi tadi tuh, atau 3 dimensi, akliyah, ruhiyah, jasmaniyah, secara spiritual, kemudian sebagai kepedulian sosial, ini kalau bisa hasil yang bisa dicapai oleh orang yang berpuasa khususnya di bulan suci Ramadan dan mungkin berpuasa di hari-hari selain bulan Ramadan. Apa yang hendak dicapai selain mungkin pribadi takwa itu jelas. Tapi bagaimana penerapan, pengamalan yang mungkin bisa menjadi hasil yang terlihat oleh orang yang berpuasa, Pak? Ya, seperti apa? Kita kembali ke belakang dulu nih. Ya. Ya. Puasa Ramadan itu diwajibkan, disyariatkan kepada umat Islam ketika tahun kedua Hijriah. Ketika lagi perang Badar. Anda bayangkan. Perang Badar itu perang paling maha besar, hanya sekali terjadi, dan hanya satu kali kemenangan dimiliki umat Islam dengan kekuatan yang sangat tidak imbang, tidak rasional dengan kekuatan musuh. Justru lagi Ramadan, lagi perang Badar, turun syariat puasa Ramadan. Nah, setelah Ramadan selesai turun syariat zakat. Ini bayangkan, lagi enak-enaknya pernah suruh puasa, tapi malah menang. Indonesia merdeka itu jangan lupa 17 Agustus itu bulan Ramadan. Ya, betul. Ya. 9 Ramadan. 9 Ramadan. Ya, malah ada yang mengatakan apa? 78 Nuzul Quran. Ya. Itu lagi puasa. Iya. Ente bayangkan kalau lagi perang, orang perutnya kenyang, kaya-kaya loh, akan turun. Maka senjata turun ngantuk ya. Ngantuk ya. Tapi karena puasa, semangat, nggak mikirin makan, nggak mikirin minum. Apa tuh, Pak? Nah, ketika Indonesia proklamasi 17 Agustus, ya, ente bayangkan, kalau proklamasi bukan bulan Ramadan, itu habis proklamasi orang mikirin standing party, butuh makan, butuh macam-macam. Padahal Indonesia belum punya apa-apa, iya kan? Tapi gara-gara Ramadan terjadi proklamasi, hari Jumat Kliwon, selesai proklamasi, sholat di Masjid Istiqlal. Yang Kristen masuk ke Kristen masuk gereja di depan Istiqlal itu. Nah itu. Nah, makanya kata Rasul, ketika para sahabat pesta pora habis menang perang Badar, Rasul berkata, "Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Wahai sahabatku yang tercinta, kalau perang Badar dianggap perang serius, ini perang paling kecil. Sahabat proteslah, sudah capek-capek, nggak mandi berbulan-bulan, nggak makan, nggak apa, kok dibilang perang kecil. Wa mal jihadul akbar,
Kata Rasul, jihadun nafas. Jihadun nafs. Nah, peperangan yang paling besar itu perang terhadap diri sendiri. Kalau musuh dari luar. Bung Karno juga mengatakan begitu kan? Kata Bung Karno, musuh saya jelas. Bangsa penjajah orang asing. Iya, betul. Dan sudah selesai. Tapi musuh kamu setelah saya tidak jelas. Bangsamu sendiri dan akan selalu mengiringi kamu. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing, jangankan meleknya, tidurnya juga ada. Jangankan lagi tidak ibadah, lagi ibadah pun ada. Sampai kiamat, sampai mati maksud saya, hawa nafsu tetap mengiringi kita. Itu sebabnya maka peperangan yang paling tersulit, paling terbesar ya memerangi diri sendiri. Nah, sayangnya Allah memberikan kita kewajiban syariat, sholat, puasa, itu termasuk saking sayangnya Gusti Allah supaya kita jadi manusia yang memang manusia. Tidak hanya ngumbar atau apa, kata orang Cirebon, tidak hanya ngurusi selera makan. Bolehlah kita makan suka-suka, yang halal, yang baik. Tapi jangan lupa tetangga kita, adik kita, keponakan kita di rumah kita. Kalau Nabi kan sederhana mencontohkan itu, cuma sering dilupakan. Nabi Muhammad, Nabi paling mulia, manusia paling mulia, makhluk paling mulia, panutan kita. Kalau pagi itu nggak pernah sarapan, Dok. Gong. Ya. Kalau nggak ada yang dimakan, ya puasa. Sorenya pulang, nggak ada yang dimakan. Ya nggak marah-marah, John. Kayak ente kalau nggak di rumah pulang mentang-mentang suami kerja cari uang, pulang ke rumah nggak ada makan, nggak ada ngopi, teh manis, ngomel-ngomel, pidato. Padahal nggak ada efeknya. Suami marah-marah, nggak ada perubahan kan. Istri dimarahin tambah semangat, tambah semangat nguntap ya. Ada Nabi begitu, ya kan? Nah, contoh lagi, Siti Aisyah menceritakan Kanjeng Nabi itu kan manusia yang dijamin pasti diampuni Tuhan, pasti masuk surga, karena beliau nggak pernah salah. Tapi kenapa repot-repot tiap malam tahajud sampai subuh, sampai kakinya bengkak? Ya kan? Itu artinya Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi tidak pernah ngajak Siti Aisyah tahajud. Siti Aisyah tuh ngintip-ngintip Rasul lagi tahajud lagi. Itu gak pernah ngajak. Gak kayak kita. Baru bisa baca Fatihah saja sudah ngajak orang supaya Fatihahnya kayak kita gitu kan. Ya. Sama kemana-mana, balik wali walau ayat. Kan itu. Nah. Yang ketiga saya kasih contoh. Kanjeng Rasul dakwah kemana-mana, kalau malam pulang itu, lihat Siti Aisyah sudah tidur, beliau tidurnya depan pintu, depan jendela, ya tok-tok pintu. Padahal kalau anda tahu kamarnya Rasul itu, ini kan mimbar, rodoh, makbaroh di Madinah, ya kan? Iya makbaroh ini rumahnya Rasul, rodoh tempat midang, ini mimbar. Dan nggak pakai pintu, nggak pakai hordeng, apa susahnya? Tapi nggak pernah membangunkan Siti Aisyah. Iya, sepertinya waktunya sudah ini. Iya, jadi semakin menyayangi. Baik, Prof, sepertinya ini kita sudah memasuki penghujung dan mungkin 1 menit penutup kesimpulan. Iya, iya. Itu tadi contoh 3 dari Rasul saja ya. Pertama, tidak pernah mengklaim diri kita orang soleh, orang ahli ibadah. Ya, keimanan kita tidak usah dipamer-pamerkan, ya kan? Ketauhidan kita tidak usah dipamer-pamerkan, ya kan? Contoh dari Rasul begitu. Yang kedua, kalau kita berbuat baik, yang diteladankan Rasul, menteladankan dulu, bukan memberikan ceramah, bukan provokasi. Ya.
teladan dulu, terutama kepala rumah tangga itu. Yang ketiga, dengan puasa ini bukan berarti kita sekedar kuat nahan makan, tapi yang paling penting adalah kemampuan mengendalikan selera makan. Jangan mentang-mentang halal, bergizi, semua dimakan. Ada aturan kan? Ya. Kalau umur 30-an, boleh nggak makan durian sekardus dewekan? Boleh nggak tuh? Nggak boleh, tuku yang di duit teh, masih non. Iya kan itu. Jadi kemampuan menahan selera makan, akhirnya berkembang kepada kemampuan menahan selera kuliner, selera shopping itu loh. Ya Mbak? Jangan mentang-mentang punya uang banyak, shopping tiap hari. Kartu kredit tahu-tahu angus. Ada kemampuan begitu. Jadi bukan makannya yang tidak boleh, kemampuan menahan selera makan, selera belanja, selera konsumtif itu. Ya. Yang harus ada perubahan dari setiap diri kita yang berpuasa. Barangkali itu. Mungkin terima kasih ini Abah Prof atas semua ilmu yang sudah disampaikan, sudah diberikan kepada kita semuanya, termasuk kepada pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, yang di rumah dan di mana saja yang menyaksikan program Ramadan Menyapa ini. Tidak terasa para pemirsa, sudah 60 menit kita berjalan program pada kesempatan ini. Tibalah di penghujung acara. Kami atas nama moderator ya, kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Prof yang sudah banyak memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Karena waktu yang kita dibatasi sehingga mungkin cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang berikutnya. Baik pemirsa, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menyaksikan program ini. Kita semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan insya Allah sampai hingga akhir di Ramadan ini kita bisa menjalankan puasa dengan sempurna dan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.